Nah, jadi anak-anak, dalam berita itu ada kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Dulu pernah kita singgung awal dan sekarang kita akan membahas lebih rinci. Gambar seperti ini ada juga di buku paket kalian, buku paket bahasa Indonesia. Jadi boleh dibaca, dibuka-buka ya. Nah, jadi kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah bahasa yang digunakan menggunakan bahasa baku. Kemudian kalimatnya ada kalimat langsung, itu sebagai variasi dari kalimat yang tidak langsung. Kemudian menggunakan konjungsi bahwa. Ada juga menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Lalu ada keterangan waktu dan kata kerja mental. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah dalam teks berita itu menggunakan bahasa baku. Apa sih bahasa baku? Bahasa baku itu bahasa yang bersifat standar. Bahasa yang standar itu lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa yang populer ataupun kedaerahan itu akan dihindari dalam berita. Contoh kata baku, besar. Kata tidak bakunya, gede. Contoh kata baku, baik. Nah, yang tidak baku, bager. Kata baku, saya. Yang tidak baku, gue. Kata baku, kita. Kata yang tidak baku misalnya kita, yang mengandung kedaerahan gitu. Tidak, itu baku. Yang tidak bakunya ora dan lain-lain. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, dalam berita, nah kita memilih menggunakan bahasa yang baku, yang bersifat standar atau umum. Lalu yang kedua, dalam berita itu menggunakan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung itu ditandai dua tanda petik ganda. Tuh, tanda petiknya seperti itu, disertai keterangan penyertanya. Contoh yang pertama. Masyarakat dan wisatawan tidak diperbolehkan beraktivitas di tempat wisata selama pandemi Covid belum berakhir, ujar Kepala Desa Cisarua. Nah, jadi menggunakan dua tanda petik ganda, petik pembuka dan petik penutup. Itu jadi kalimat langsung diucapkan oleh narasumber. Contoh yang kedua. Kepala sekolah mengatakan, ada tanda koma. Nah, perkataannya diberi tanda petik ya. Para siswa dapat belajar secara daring maupun luring selama pandemi. Nah, ada petik penutup. Nah, kalimat yang tulisannya seperti itu ya, jadi ada perkataan dan jangan lupa keterangan penyertanya. Itu adalah kalimat langsung. Lalu dalam berita ada konjungsi bahwa. Konjungsi itu kata sambung ya. Fungsinya sebagai penerang kata yang diikutinya, menerangkan bahwa. Jadi sebagai penerang. Lalu konjungsi bahwa atau kata hubung bahwa itu juga terkait pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Tadi sudah ada contoh kalimat langsung. Nah, sekarang kita ubah menjadi kalimat tidak langsung. Berarti tidak ada tanda petik gandanya. Jadi yang udah diubah ya. Kepala Desa Cisarua menuturkan bahwa masyarakat dan wisatawan tidak diperbolehkan beraktivitas di tempat wisata selama pandemi Covid belum berakhir. Nah, ini kalimat yang biasa seperti ini namanya kalimat yang tidak langsung. Menggunakan bahwa, menuturkan bahwa. Nah, diberi bahwa. Contoh yang kedua, kepala sekolah mengatakan bahwa. Nah, itu ada bahwa. Jadi tadi yang ada tanda petik yang dalam percakapan ini diberi konjungsi bahwa sebagai penerang.
Kepala sekolah mengatakan bahwa para siswa dapat belajar secara daring maupun luring selama pandemi. Jadi kalimat langsung itu dapat diubah menjadi kalimat tidak langsung, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya dalam teks berita juga ada keterangan waktu dan tempat. Untuk apa sih keterangan waktu dan tempat? Untuk menjawab pertanyaan kapan dan di mana. Ingat ya, dalam berita kemarin ada unsur 5W1H. Nah, ini ada dua unsur kapan dan di mana. Jadi harus ada contoh. Sekitar pukul 11.45 WIB, langit Bogor tampak mendung. Nah, ada sekitar pukul. Ini menunjukkan waktu. Jadi kapan? Di mana? Bogor. Contoh yang kedua, 10 hari menjelang Ramadan, harga kebutuhan pokok mulai melonjak. Nah, ini adalah menjawab pertanyaan kapan, yaitu keterangan waktu, yaitu 10 hari menjelang Ramadan. Lalu ya, ada konjungsi temporal, tempo. Konjungsi itu kata hubung, temporal itu menunjukkan urutan waktu atau kronologi. Apa saja konjungsi temporal? Ada kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, itu ada pola urutan waktu. Contoh kalimatnya, lokasinya masuk perkampungan, jadi arahnya melalui jalan Ciater, kemudian belok kiri, kata Dendi. Ada kata kemudian, berarti urutan waktu. Itu kata kemudian di situ adalah konjungsi temporal. Contoh yang lain, awalnya. Nah, ini ada kata awalnya, berarti kan urutan waktu, kronologi. Awalnya terdapat 1 orang positif COVID-19. Setelah, nah ini ada kata setelah diperiksa lebih lanjut ternyata sudah negatif. Nah, itu menunjukkan konjungsi temporal. Dalam berita kalian akan sering menemukan ya konjungsi temporal seperti ini. Dan yang terakhir adalah kata kerja mental. Apa sih kata kerja mental? Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang terkait hasil pemikiran. Kalian pernah berpikir kan? Pernah merasakan? Nah, itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan mental. Nah, jadi bisa juga respon seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya kata kerja mental ya, memikirkan, berarti hasil mikir kan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, beranalogi, merasa, menikmati, menyetujui, terharu, menolak, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, kami membayangkan seandainya sekolah sudah efektif seperti dulu. Nah, ada kata membayangkan, berarti itu kata kerja mental, hasil pemikiran. Jadi dia mikir, dia membayangkan gitu. Lalu contoh yang kedua, mereka memikirkan solusi untuk bisa belajar tanpa harus berkerumun. Memikirkan, nah itu termasuk kata kerja mental. Nah, ini tadi adalah beberapa kaidah kebahasaan yang akan kalian sering jumpai pada berita. Demikian ya anak-anak, selamat belajar dan juga selalu bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.